Si dokter muslim ini meneliti, tidak ada niatnya untuk mengajak masuk Islam si dokter Jepang tadi ini. Kalau dengan jumlah ini. Maka si muslim ini yang dari Saudi telepon temannya dari Jepang. Saya sudah teliti ini. Dan saya sendiri merasa keajaiban yang luar biasa, dia bilang. Karena saya temukan ini dalam Al-Quran ada. Setelah si orang Jepang ini membaca Al-Quran, dia tanya masuk Islam gara-gara itu. Seorang insinyur dari Jerman masuk Islam gara-gara ayat Al-Quran. Kebetulan dia seorang arsitek, dia suka sekali menggambar. Maka dia menggambar, dia suka mempertemukan antara literatur kuno sama literatur modern. Salah satu literatur kuno menurut dia Al-Quran. Karena dianggap kitab suci umat Islam sudah 1400 tahun. Dia sering lihat masalah arsitektur berhubungan dengan bidang dia. Arsitektur dia selalu telusuri, lihat bangunan-bangunan seperti tentang Fir'aun, ada piramida, ada kaum Samud, ada kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud. Banyak diceritakan tentang bangunan. Kemudian satu waktu, dan selalu gambarnya laku, dia mengkombinasikan antara arsitektur kuno dan modern ini. Satu waktu, dia cuma mencari dalam Al-Quran, dia penasaran pengen cari bangunan masa depan. Ada nggak bangunan masa depan? Dicari-cari sama dia, ditemukan tentang surga. Dan ayat surga umumnya selalu berisi tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Ada apa dengan surga? Bangunan masa depan yang orang kalau patuh, orang kalau taat nanti akan masuk ke sana abadi. Kenapa dikatakan di bawahnya mengalir sungai? Apa rahasianya dan apa hubungannya dengan masalah arsitektur nih? Penasaran dia. Dan ini penyebab dia masuk Islam. Akhirnya dia coba membangun rumah dari tanah dia yang kosong. Semua dibuat seleks mungkin. Mirip dengan rumah dia yang ada sekarang karena dia orang kaya. Hanya bedanya lantainya diganti jadi kaca. Dia nggak pakai keramik, nggak pakai lantai kayak kita. Dia pakai kaca dan di bawahnya dibuat ada saluran-saluran air sehingga air itu terlihat. Di situ semua ada panel listriknya. Setelah selesai dia bangun rumah tersebut, karena dia buru-buru, dia ingin keliling beberapa negara di Eropa. Dia datang, kemudian dia pun keliling untuk mengambil, untuk menawarkan ke perusahaan-perusahaan gambar-gambar dia. Kurang lebih beberapa bulan dia baru balik ke Jerman. Pada saat dia pulang ke Jerman, sebelum dia pergi ke rumah istrinya, ke rumah dia yang bersama istrinya, dia mampir dari bandara ke rumah dia yang baru. Dia duduk, dia masuk, dia menyalakan semua panel listrik, semuanya nyala, termasuk ada cetekan panel listrik yang untuk menjalankan air di bawah lantai. Dia cerita tentang masuk Islam yang dia bilang, tiba-tiba saya duduk di sofa, dalam 5 menit semua penat saya hilang. Semua capek saya hilang. Dalam 2 bulan. Dia bilang dalam 2 bulan saya biasa keliling begini nawarin gambar-gambar ini. Itu pulang mungkin 2 minggu, 3 minggu baru bisa kembali normal. Ini dalam 5 menit hilang semua penat itu. Dia bilang saya penasaran. Saya lihat ke wallpapernya, lihat ke temboknya. Sama dengan rumahnya dia. Lampunya mewah tapi sudah biasa dilihat sama dia. Terus dia telusurin beberapa saat di situ. Sampai terakhir semua lampu dimatikan, tinggal panel listrik untuk air yang tidak. Begitu dia duduk, dia mulai renungin, dan ini penelitian dia yang terakhir karena semua sudah dicek. Ini warna biasa saja, ini biasa saja. Terakhir tinggal suara air, dia duduk, dia rasakan ketenangan jiwa kayak tadi waktu awal. Maka di sini dia ucapkan kalimat teman-teman sekalian, Allah SWT berikan hidayah. Dia mengatakan, oh ini rahasianya. Kenapa? Istana di surga itu dalam Al-Quran diceritakan di bawahnya mengalir sungai. Ternyata gemericik air itu membuat ketenangan jiwa. Maka dia gara-gara itu masuk Islam, syahadat. Dia cari Islam community, kemudian dia masuk Islam. Keajaiban yang luar biasa. Baik, kisah lain Bapak Ibu sekalian, penelitian juga. Ini kisah nyata tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Jadi ada satu hormon di dalam otak manusia itu. Kalau dia keluar, itu sangat membantu manusia untuk mencerdaskan pikiran dia. Subhanallah, saya tidak teringat nama hormon ini. Dan ini sangat jarang keluar. Setelah diteliti oleh seorang dokter Nasrani, bukan Nasrani maaf, ini penyembah, seorang dokter dari Jepang, penyembah matahari. Enggak ada Tuhannya ini. Mereka menganggap matahari dewa mereka, kan kaisar mereka anggap anak dewa matahari, kan gitu. Yang jelas
si dokter Jepang ini adakan penelitian di buah-buah, dia temukan hormon ini paling banyak di dua buah, di buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun, dua buah ini, gitu kan? Dan tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan wattini waz zaitun. Allah gabungkan dua ini, buah tin dan buah zaitun ya. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, si dokter Jepang ini meneliti. Lalu dia mau cari tahu bagaimana caranya meneliti ini. Karena di Jepang buah tin tidak ada, maka dia menghubungi temannya dokter juga spesialis di Saudi. Dia bilang, bisa nggak kamu adakan penelitian untuk buah tin? Ada nggak di negara kamu? Ada, banyak buah tin. Di negara Timur Tengah banyak buah tin. Kalau buah zaitun masih bisa di mana-mana dikirim. Buah tin ini agak susah. Lalu kemudian kata dia, baiklah coba adakan penelitian. Saya mau tahu kenapa dua buah ini saja yang paling banyak hormon itu. Dan ini dibutuhkan oleh manusia. Artinya dianjurkan untuk dikonsumsi. Si dokter muslim ini meneliti, tidak ada niatnya untuk mengajak masuk Islam si dokter Jepang tadi ini. Dia mengadakan penelitian, betul ditemukan ya, hormon ini paling banyak di dua buah ini. Dan dia coba kombinasikan antara satu zaitun dengan satu tin, dikombinasikan, ternyata hasilnya lebih efektif. Dia coba kombinasi sampai dia temukan. Jadi dia coba baca dalam surah ya, menjelaskan wattini waz zaitun, dia teliti wattini waz zaitun satu-satu. Tapi dia coba teliti dalam Al-Quran, ternyata kalimat zaitun itu diulangi 6 kali, 6 atau 7 kali dalam Al-Quran. Buah tin diulangi 1 kali saja. Maka dia coba gabungkan itu, dikolaborasikan lagi. 1 buah tin di blender dan dicampur dengan 7 buah zaitun. Ditemukan hasilnya maksimal, sampai hormon itu mencapai nilai 100%. Kalau dengan jumlah ini. Maka si muslim ini yang dari Saudi telepon temannya dari Jepang. Saya sudah teliti ini. Dan saya sendiri merasa keajaiban yang luar biasa, dia bilang. Karena saya temukan ini dalam Al-Quran ada. Disebutkan surahnya ini dan seterusnya. Dan ternyata dalam Al-Quran disebutkan buah zaitunnya 6 atau 7 kali dan buah tin 1 kali. Dan saya sudah kolaborasikan ini, saya sudah pertemukan. Dan saya temukan hasilnya maksimal, bisa sampai 100%. Setelah si orang Jepang ini membaca Al-Quran, dia tanya masuk Islam gara-gara itu.